Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 1900-an sampai 1950 itu adalah salah satu periode paling mengerikan dalam sejarah manusia. Betapa tidak, setidaknya di situ kita mengetahui ada 2 kali perang dunia. Yang pertama menewaskan sekitar 16 juta manusia dan yang kedua itu menewaskan sekitar 60 juta manusia. Dan jeda antara 2 perang dunia itu pun bukan sesuatu yang sebenarnya baik-baik saja. Tahun 1907 kita dihadapkan pada krisis ekonomi besar-besaran, kepanikan bank. Kemudian tahun 1918 ada hyperinflasi Jerman, dan kemudian tahun 1929 itu ada yang terbesar yaitu Great Depression. Dan lebih mengerikannya lagi adalah di antara jeda-jeda itu juga ada masalah yang besar yaitu wabah flu Spanyol. Untuk masalah ini, kita harus menyebutkan angka-angka yang sangat fantastis untuk menyebutkan data-data terkait dengan siapa yang kena dan siapa yang meninggal dunia. Misalkan yang terjangkit itu adalah sekitar 500 juta manusia, dan itu berarti sekitar 1/3 dari total populasi global pada waktu itu. Dan yang meninggalnya sekitar 10-20%. Artinya kalau ada 10 orang yang terkena, itu 1 atau 2 orang diantaranya meninggal gara-gara penyakit itu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya tentu saja. Sekarang Indonesia memasuki fase gelombang ketiga COVID. Semoga tidak seperti itu ya, tetapi terlalu banyak analis yang menyebutkan bahwa memang kita akan memasuki gelombang ketiga dari COVID dan mungkin menjadi lebih besar. Kemarin data-data yang terkumpul juga menunjukkan memang ada lonjakan signifikan dari orang-orang yang kena sama COVID setelah sebelum-sebelumnya datanya itu sangat landai. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa hal yang semacam itu tidak berarti buruk atau tidak selamanya buruk. Ada sisi positifnya, yaitu apa? Mungkin saja ini adalah tanda-tanda bagi akan berakhirnya wabah. Kedepannya kita terlalu spekulatif, saya tidak mau mengatakan seperti itu, tetapi setidaknya secara historis kita menemukan ada gejala-gejala yang serupa dengan yang terjadi di masa lalu tentang tanda-tanda akan berakhirnya wabah. Dan kita akan gunakan salah satu sampel yang meski tidak terlalu sama, yaitu flu Spanyol tahun 1918 untuk menjadi pembandingnya. Jadi ayo kita mulai. 4 Maret tahun 1918, seorang juru masak di kamp militer Amerika Serikat di Kansas, Albert Gitchell, itu ditemukan sakit keras. Dokter yang menanganinya heran karena penyakit ini kurang lebih menyerupai flu, tetapi tingkat kedalamannya luar biasa dan bisa menjadi sangat fatal karena menyerang area saluran pernafasan. Si dokter ini mulai berpikir tentang yang aneh-aneh sampai kemudian dia menemukan bahwa ada begitu banyak orang-orang yang ada di kamp militer itu yang juga mengalami penyakit yang sama, dan tak lama kemudian si dokternya juga mengalami hal yang sama. Setelah di cross check, ternyata bukan hanya ada di Kansas Amerika Serikat, justru angka yang lebih banyak itu terjadi di Inggris dan di Prancis. Apa yang sesungguhnya terjadi? Yang dipastikan pada waktu itu adalah ini wabah penyakit jenis baru, tetapi tidak dipastikan wabah apa yang dimaksud itu, dan apakah penyebabnya ini juga tidak diketahui. Tetapi ini bermula dari Perang Dunia Pertama, setidaknya di garis pertahanan Jerman. Mungkin saja gas-gas semacam gas mustard atau misalkan gas yang lain atau tumpukan mayat di parit-parit dalam Perang Dunia ke-1 dan sebagainya itu menjadi salah satu penyebab atau menjadi penyebab bagi munculnya penyakit yang semacam ini. Tetapi pada waktu itu tidak ada satupun negara-negara yang terlibat Perang Dunia ke-1 itu yang mau membongkar rahasia ini. Alasannya adalah karena pada waktu itu mereka sedang berperang dan mereka tidak mau menghancurkan semangat juang tentaranya. Jadi tentara mau berangkat dikasih tahu di sana ada wabah kan mungkin saja balik lagi. Jadi mereka menutup rapat rahasia ini. Satu-satunya negara pada waktu itu yang berani bercuap-cuap tentang gejala wabah ini adalah Spanyol, karena pada waktu itu Spanyol tidak terlibat dalam perang, mereka netral. Dan karena itu maka penyakit ini disebut sebagai flu Spanyol. Bertahun-tahun kemudian kita menamai bahwa virus yang dimaksud itu adalah H1N1 yang kita kenal sebagai virus flu burung, tetapi ini adalah varian awalnya dan yang paling ganas. Ingat, tingkat kematiannya itu sekitar 10-20% dari orang yang terjangkit. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi banyak ilmuwan yang menyangkal bahwa virus ini berbahaya sampai sedemikiannya. Maksudnya
Ya, virus itu berbahaya, tetapi angka kematian yang sangat tinggi itu bukan hanya disebabkan oleh itu, tetapi masalah yang lain adalah kebijakan-kebijakan dari negara-negara yang dimaksud itu, yang mencoba merahasiakan wabah ini karena terjadi perang, dan kemudian bahwa teknologi pada waktu itu tidak seberkembang saat ini, misalkan bahwa mereka tidak pernah menggunakan vaksin. Ya tentu saja karena vaksin baru ditemukan tahun 1930-an dan baru tersebar merata itu sekitar 10 tahun kemudian. Tetapi ketidakseriusan dan penanganan yang labil dari negara-negara yang pada waktu itu terjangkit ini menyebabkan angka kematian yang menjadi sangat drastis dan dramatis. Tetapi dengan hitungan bahwa dunia pada waktu itu tidak peduli pada penyakit ini pun, tetap saja ini angka kematiannya terlalu besar untuk ukuran sebuah virus, apalagi virus flu. Dan yang lebih anehnya lagi, agak janggal di sini adalah bahwa kematian akibat virus ini justru menghinggapi kebanyakannya adalah pada orang-orang yang tingkat imunitasnya tinggi. Misalkan tingkat kematian sangat tinggi itu pada bayi usia 5 tahun ke bawah, padahal itu kan imunnya lagi tinggi-tingginya, atau pada usia produktif, usia 20 sampai 30 tahun, setengah dari total seluruh orang-orang yang meninggal, sekitar 50 juta sampai 100 juta orang pada waktu itu yang meninggal, itu adalah berusia di antara 20 sampai 30 tahun. Kemudian usia 50 tahun justru banyak yang terkena tapi susah meninggalnya, ini aneh. Dan usia 65 tahun ke atas ya tentu saja banyak sekali yang meninggal gara-gara ini. Nah, ini memunculkan sebuah pertanyaan, bagaimana ceritanya virus seperti ini berkembang? Ditambah sesuatu fakta yang mengerikan bahwa kalau misalkan kita bandingkan dengan, saya mohon maaf ya, dengan COVID yang sekarang, itu kan orang yang kenanya itu butuh waktu yang lama gitu ya. Nah, sedangkan ini bisa membuat orang meninggal hanya dalam waktu hitungan jam. Bisa aja orang hari ini sehat-sehat aja, kemudian sebelum besok dia sudah meninggal dunia, dan usianya hanya usia sekitar 20-30 tahun saja. Di Indonesia pada waktu itu namanya masih Hindia Belanda ya. Kasus pertama yang terdeteksi itu ada di Banyuwangi, dan kemudian di Bali, dan kemudian menyebar secara keseluruhan di wilayah Hindia Belanda, tergantung jumlah populasi pada waktu itu. Tetapi Belanda tidak mau memberikan pelaporan dan tidak memberikan pengumuman kepada masyarakat tentang wabah penyakit ini. Apa yang menjadi alasan adalah karena Belanda khawatir menciptakan kepanikan dan kemudian kerusuhan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Belanda pada waktu itu sedang ada dalam krisis yang luar biasa di Eropa, dan mereka tidak mau kalau negara jajahannya juga ikut rusuh. Jadi mereka menyembunyikannya. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat juga menyadari ini, tetapi tidak menyebut bahwa ini adalah wabah yang begini dan begitu. Mereka mengatakan bahwa ini gara-gara debu, ini gara-gara udara dingin dan sebagainya, dan mereka akhirnya minum hanya jamu atau hal-hal yang semacam itu. Tidak bikin semacam pembatasan kegiatan dan sebagainya. Dampaknya pada akhirnya menjadi lebih buruk lagi. Sekitar 900.000 penduduk Jawa itu meninggal dunia akibat penyakit ini. 900.000 di zaman dulu itu sangat luar biasa, karena penduduk Jawa ada sekitar hanya 20 jutaan pada waktu itu. Belanda baru mulai mengatakan bahwa ini adalah wabah dan sebagainya, dan kemudian mencanangkan untuk bikin social distance dan lain sebagainya, tetapi itu semuanya sudah terlambat. Lalu bagaimana dengan akhir dari cerita wabah flu Spanyol ini? Ya, herd immunity. Jadi setelah mereka menjangkiti sekitar 500 juta manusia, kemudian mereka membunuh orang-orang yang tidak kuat, dan mereka dibunuh oleh orang-orang yang sistem imunnya kuat, akhirnya semuanya menjadi normal lagi, karena mereka tidak lagi menemukan inang yang bisa mereka bunuh, dan kemudian mereka hanya mendapati inang-inang yang bisa membunuh mereka. Selesai sudah dalam waktu sekitar 3 tahun saja. 3 tahun saja. Kenapa harus disebut sebagai 3 tahun saja? Karena ada kemungkinan wabah yang sekarang ini, COVID ini, jauh lebih lama. Alasannya yang paling mendasar adalah karena wabah COVID ini, gejala-gejalanya tidak merata untuk semua orang. Pada banyak sekali kasus, orang-orang yang kena itu tidak mengalami gejala apapun, tidak panas, tidak batuk, tidak pilek, yang menyebabkan dia tidak pernah sadar dia tidak terjangkit, dan karena itu ketika dia menularkan kepada orang lain, dan orang lain itu ya yang malah kena dan sebagainya. Nah, ini susah untuk dilacak. Karena susah dilacak, maka wabah ini diperkirakan bertahan lebih lama lagi. Begitulah yang terjadi di COVID. Tapi sekali lagi ini masih spekulatif, kita masih tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Yang pasti berita optimisnya adalah bahwa biasanya wabah itu terjadi sekitar 1-3 tahun saja. Dan apa yang menyebabkan itu terjadi adalah ketika si virus-virus itu sudah tidak lagi menjadi terlalu kuat untuk membunuh manusia.
Jadi gini Bara ya, satu hal yang harus kita garis bawahi adalah si virus itu tidak pernah berniat, tidak pernah berpikir, tidak pernah menginginkan untuk membunuh inangnya. Bahkan jika si inangnya itu meninggal gara-gara virus itu, maka si virus itulah yang dirugikan juga, sama seperti si inangnya. Karena virus itu hanya memiliki satu tujuan ketika dia menginfeksi manusia, yaitu dia bisa bertahan hidup dan mereplika dirinya. Sebagai makhluk hidup, dia hanya ingin mempertahankan gennya saja. Begitu. Kalau seandainya si inangnya meninggal, maka itu juga akan membunuh dirinya dan replikanya yang ada di dalam inang itu. Jadi si virus-virus itu akan berusaha sebisa mungkin untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menyesuaikan diri dalam artian dia bisa hidup dalam satu inang tertentu, kemudian mereplika dirinya, kemudian menyebar ke orang-orang tanpa ada yang meninggal dunia di situ. Itulah yang namanya adaptasinya selesai. Nah, ketika si virus-virus itu sekarang misalkan mewabah dan kemudian menyebabkan kematian banyak orang, itu adalah dalam proses adaptasi mereka. Karena mereka sedang beradaptasi masuk ke dalam lingkungan baru di mana virus itu tidak mungkin bisa hidup tanpa inang, maka mereka biasanya bikin sesuatu yang gaduh. Manusianya belum bisa menyesuaikan diri terhadap virus, si virusnya juga belum bisa menyesuaikan diri terhadap manusia, akhirnya terjadi konflik. Tetapi mutasi-mutasi itu kemudian terjadi di mana si virus-virus itu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan inang barunya itu, dan kalau sudah terjadi maka selesai semuanya. Dalam artian mereka tidak lagi menjadi ancaman, sama seperti wabah-wabah penyakit yang lain. Virus flu burung itu sampai sekarang juga masih ada kan. Kemarin ada variannya, misalkan yang terakhir tahun 2019 itu masih ada kan, tapi tidak seperti virus flu Spanyol di zaman dulu itu yang mematikan banyak orang. Karena apa? Karena varian virusnya itu sudah bermutasi menjadi, dalam tanda kutip, lebih bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Maka di masa depan kemungkinan COVID juga akan menjadi seperti itu. Jadi ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan semakin banyaknya varian-varian. Jadi kalau kita sekarang dicapekkan dengan berita muncul varian Delta, muncul varian Omicron, muncul varian IHU dan lain sebagainya, maka bisa jadi, tidak harus seperti itu ya, saya katakan sekali lagi, bisa jadi itu adalah kabar baik. Karena berarti si virusnya sedang berupaya untuk beradaptasi. Dan kita juga sekarang mengetahui bahwa si Omicron itu penyebarannya lebih cepat, lebih berbahaya, tetapi ketika sudah menjangkiti orang, tingkat kematiannya rendah sekali, dan tingkat rasa sakitnya juga jauh lebih rendah, keparahannya juga jauh lebih rendah. Semoga ini adalah berita yang sama-sama seperti yang di zaman dulu, yang dengan demikian maka kemunculan Omicron ini adalah tanda-tanda bahwa virus COVID ini akan segera berakhir. Ya, semoga saja seperti itu ya. Sekarang kita tinggal memaksimalkan saja apa yang paling mungkin bisa kita lakukan untuk mengatasi wabah penyakit ini. Dan sama-sama kita berdoa semoga apapun yang terjadi terhadap virus ini, kita diselamatkan hidupnya, sehingga kita baru bisa mati setelah visi dan misi kehidupan kita itu sudah terpenuhi semuanya. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Guru Gembul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.